kesempatan pagi ini kami akan mensosialisasikan terkait pelaksanaan kegiatan operasi Zebra Semeru 2020, di mana pelaksanaan kegiatan ini dimulai tanggal 26 hari kemarin, Mbak, sampai dengan 8 November. 8 November ini jadinya 2 minggu ya, Pak? Iya, betul, selama 14 hari. 14 hari. Untuk sasaran utama yang sudah ditentukan dari direktorat, di mana terhadap pelanggaran khususnya roda 2 yang tidak menggunakan helm SFI, kemudian pengendara yang melawan arus dan melanggar rambu-rambu, kemudian pengendara di bawah umur. Ini merupakan target utama yang sudah ditentukan dari direktorat. Di sisi lain banyak juga, Mbak, yang sering kita jumpai, sering kita lakukan penindakan seperti pengendara dalam pengaruh alkohol, kemudian pengendara masih menggunakan handphone, kemudian pengendara yang melebihi batas kecepatan, kemudian mungkin roda 4 yang tidak menggunakan safety belt, kemudian biasanya terkait administrasi ini, Mbak, banyak yang ketinggalan atau kelupaan. Oh gitu ya. Kalau untuk ini bagaimana, Pak? Misalnya kayak pick up, kemudian kendaraan yang biasanya untuk angkutan barang, kemudian tapi mereka menggunakan untuk angkut orang. Ya, sama, Mbak, tetap. Jadi prinsipnya memang itu tadi 8 prioritas merupakan target yang harus dipenuhi. Di sisi lain apabila memang ada pelanggaran seperti yang disampaikan Mbak Ari tadi, tetap kita lakukan penindakan karena memang bukan peruntukannya, Mbak. Kalau peruntukannya biasanya kan kayak ada rumah-rumahnya tertutup, tapi kalau itu kan terbuka, jadi kerawanannya kalau misalnya terjadi sesuatu bisa berakibat fatal. Ini hari kedua untuk operasi, betul. Operasi Zebra Zebra, ini. siap. Untuk selama sejauh 2 hari ini pelanggaran apa saja yang sudah terjadi? Pelanggaran sementara ini yang masih banyak itu tadi, Mbak, seperti kami sampaikan, yang tidak menggunakan helm standar, kemudian melanggar rambu-rambu. Dalam arti melanggar rambu-rambu ini banyak sekali pengendara itu yang melawan arus, karena itu kayaknya budaya, makanya kita upayakan penertiban. Dimana tujuan daripada operasi ini sebetulnya untuk mengurangi adanya kemacetan dan menekan untuk laka lantas, Mbak. Oke. Untuk itu dikenakan denda, Pak? Untuk denda, kalau yang dilakukan penindakan ada, Mbak, ada dendanya, di mana denda itu nanti bisa langsung dibayarkan di pengadilan untuk melalui proses. Menurut pihak kepolisian, apakah selama ini denda itu bisa efektif untuk mengurangi pelanggaran? Untuk denda bisa, Mbak, karena memang sesuai kesepakatan. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak pengadilan, diupayakan menggunakan denda maksimal. Jadi kalau misalnya memang dendanya masih ringan-ringan, saya pikir ya masih kurang jelas, nggak efek gitu, kurang jelas gitu, Mbak. Iya. Terus kalau misalnya kita berbincang tentang weekend yang besok ini akan terjadi ya, dari tanggal 29 sampai tanggal ini, apakah di Perak ada penutupan? Oh, untuk penutupan tidak ada, Mbak. Cuman yang pasti sesuai petunjuk dari Bapak Direktur, kita untuk melakukan membuat pos pantau atau pos PAM, di mana pos ini diletakkan pada objek-objek vital dalam arti tempat wisata. Kita ketahui bahwa tempat wisata yang ada di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak ini kan ada campak. Namun demikian, kalau kita prediksi dari pengalaman yang sudah-sudah, itu kayaknya jumlahnya tidak terlalu banyak, Mbak. Selanjutnya yang di Ampel, wisata religi itu juga tidak terlalu banyak. Mungkin masyarakat sudah mulai sadar terkait situasi perkembangan pandemi ini. Ya memang kalau kita lihat kita sudah mengarah ke hijau, Mbak. Namun demikian jangan sampai tempat-tempat tersebut menjadi klaster baru nanti. Bisakah dikatakan bahwa Tanjung Perak ini dikatakan daerah yang rawan untuk pelanggaran yang sejenis ini, kayak protokol kesehatan itu? Apakah bisa dikatakan rawan? Kalau dikatakan protokol kesehatan memang dikembalikan ke personnya, maksudnya ke masing-masing individu ya. Kalau kita lihat secara umum memang sudah masyarakat sudah mulai tertib, seperti yang biasanya nongkrong di kafe-kafe, biasanya kerumunan gitu. Kemudian dia tidak menggunakan masker. Sekarang memang masih ada, namun demikian yang bersangkutan sudah menggunakan masker dan jaraknya mereka sudah
ada jarak gitu mbak. Kalau dulu kan social kayak distancing social distancingnya tidak ada gitu. Kalau sekarang rata-rata sudah mulai memahami. Untuk masalah protokol kesehatan ini di musim pandemi seperti ini, pihak kepolisian apakah juga berperan untuk dalam hal ini yang saya tanyakan mengenakan denda atau ikut memberikan sanksi gitu? Sementara ini yang kita lakukan mbak, sementara kita masih melakukan peneguran kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya tidak menggunakan masker, kelupaan atau bagaimana, nanti akan kita berikan. Terkait sanksi, mungkin kita sanksi apa ya, sosial mungkin seperti pusat-pusat gitu aja, atau menyanyikan lagu atau mengucapkan Pancasila dan sebagainya. Kalau sanksi tertulisnya itu menjadi kewenangan dari rekan-rekan Satpol PP untuk melakukan penindakan. Karena mereka yang punya tegurannya mbak bersangkutan. Tadinya saya pikir begini Pak, apakah ini sudah menjadi tugas baru kepolisian untuk mengantisipasi masalah pandemi? Kalau tugas baru sih itu merupakan kita tanggung jawab bersama. Tanggung jawab Jadi bersama, kita ya? merasa mempunyai tanggung jawab juga. Karena ya bagaimanapun juga itu kan permasalahan yang dihadapi pemerintah, di mana kita wakil dari pemerintah, kita untuk turun ke masyarakat. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai pelanggaran untuk pengendara di bawah umur. Ya. Ini bagaimana Pak untuk menyampaikan, memberikan apa ya namanya, edukasi ke orang tua atau? Oke. Yang pasti kita semuanya mbak, karena terkait untuk pelanggaran di bawah umur ini sebetulnya ya kita tidak menyalahkan, cuma kita memberikan saran kepada orang tua. Alangkah baiknya apabila dari putra putrinya yang masih berusia di bawah 17, itu kan belum memiliki SIM. Hendaknya ya sudah, jangan diperbolehkan menggunakan motor dulu. Karena apa? Pada saatnya dia menggunakan kendaraan di jalan umum misalnya, apa ya istilahnya, dia kan ingin menunjukkan ini loh saya. Jadi ya, dia untuk memacu egonya itu ya, ingin memacu ke kendaraan yang tinggi. Ya namanya kita lawan mesin mbak, ya kita kan tidak tahu bagaimana cara penguasaan kendaraannya, bagaimana nanti kalau misalnya terjadi sesuatu menghindarnya. Karena kalau usia masih itu kan masih labil ya. gitu loh mbak. Jadi harapan saya kepada para bapak ibu yang masih sayang, kalau saya sih masih sayang, mending putra putrinya yang belum memenuhi kelayakan atau persyaratan memiliki SIM, hendaknya tidak dilakukan demikian. Karena apa itu tadi, nanti resikonya bisa fatal mbak. Ya kita tidak berprasangka yang jelek dulu, tapi kan minimal kalau terjadi sesuatu kan dia pasti yang bersangkutan tidak rugi sendiri, orang tua sudah pasti. Sejauh ini dari yang sudah dilakukan operasi Patuh Semeru, operasi Zebra, dari yang sudah, apakah dengan dilakukan sosialisasi seperti ini bisa menekan terjadinya pelanggaran? Untuk mengurangi itu biasanya pada saat kita melakukan kegiatan operasi atau penertiban, bagi mereka yang di bawah umur kita amankan semuanya. Dalam arti kita amankan motornya yang bersangkutan. Kita minta hubungi yang bersangkutan orang tuanya agar orang tuanya hadir. Maksudnya kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Maksudnya kita memberikan edukasi juga kepada orang tua. Jangan seperti ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu kan yang rugi ya saya sampaikan tadi mbak. Di sisi lain kadang-kadang kan adik-adik kita ini sampai kuncing 3, kita miris sekali gitu loh. Iya, kan di sisi lain selain merugikan dia sendiri juga merugikan orang lain, dalam arti pengguna yang lain. Dan naiknya itu kadang-kadang ngeri sekali gitu loh mbak, masukkan pergi gitu. Belum lagi yang untuk melawan arus. Dan ini rupanya bukan hanya pengendara roda 2 loh pak, jadi kayak semacam becak. Iya, makanya itu mbak, itu yang penertibannya memang dalam operasi ini memang sasarannya kendaraan bermotor. Namun demikian kita juga mengupayakan kepada saudara-saudara kita yang memiliki tukang becak, dia tetap paling enggak dia mau mentaati. Memang volumenya sekarang untuk becak itu kan nggak begitu banyak seperti dulu mbak. Kalau untuk becak sanksinya bagaimana mbak? Sanksinya itu dari perda juga mbak, cuma kita mending apa? Sebetulnya bisa mbak, yang bentor itu kan memang tidak diizinkan. Tapi ya namanya aturan mbak, ya kita harus paling nggak kita juga bisa memberikan himbauan juga. Ya namanya urusan perut ya mbak, paling nggak kita menghimbau tetap ya menggunakan
helm atau paling nggak tidak digunakan di jalan umum. Dalam hal ini polisi dikatakan serba salah nggak sih? Pakai mbak. Pakai ya. Iya pakai kita nggak melakukan penindakan kita keliru kalau misalnya terjadi kita menindak, yaitu tadi urusannya kan memang dia nggak tahu kaitannya dari gimana, hanya kan sekarang kalau tukang becanya sebenarnya kan sudah berkurang, tapi kan seperti apa bentor itu kan sudah mulai banyak sekarang. Iya. Itu kita tetap sampaikan juga pada saat kita penyampaian pada komunitas-komunitas untuk tidak diperbanyak kembali. Itu tadi saya mikir loh, kalau beca kira-kira melakukan pelanggaran apa yang diminta ya sih? Nggak ada. Surat-surat juga nggak ada. Ya, kalau dulu itu ada apa SIM apa dulu? Ya, nggak ada sih, cuma peraturan dari pemerintah aja, mungkin dari rekan-rekan Satpol PP itu terkait penertiban. Jadi sampai hari kedua ini pelanggaran masih belum seberapa gitu ya? Gitu? Boleh dikatakan memang apa untuk kegiatan di wilayah kita ini kan ya ini mbak, seperti sekarang ini kita juga mengantisipasi kegiatan saudara-saudara kita yang di buruh itu kan melakukan kegiatan unjuk rasa. Kita juga mengantisipasi. Cuman ini kita monitor, masih kita menunggu pergerakan yang dari Lamongan, dari Gresik. Kalau tempat kita ada, namun titik kumpul sudah di daerah mana dari Margomulyo sudah bergeser. Kita cuma mengantisipasi pergeseran yang dari wilayah lain, khususnya dari Gresik dan Lamongan, termasuk Tuban. Kalau terjadi demo semacam itu berarti social distancing sudah tidak berlaku lagi? Ya secara harusnya tetap sih mbak, harusnya makanya tadi yang saya sampaikan bahwa kembali ke masing-masing individunya. Kalau mereka sudah menyadari walaupun itu ada banyak kerumunan dia menghindar. Tapi namanya kalau sudah seperti itu mbak, ya mungkin menyampaikan aspirasi, ya semoga aja lah tidak menjadi pasar baru. Makanya harapan kita diimbau untuk tidak melakukan. Kalaupun toh melakukan silakan perwakilan. Untuk saat ini yang menjadi target atau sasaran dari operasi Sentra Semeru ini tadi dikatakan berapa? 3 mbak, 3 ya. Itu meliputi apa aja? Yang tadi tidak menggunakan helm SNI, kemudian melawan arus dan melanggar rambu-rambu, kemudian pengendara di bawah umur. Iya. Dan banyak tadi sudah dijelaskan oleh Bapak AKP Sigit Indra PSHMH. Kalau bisa disampaikan kepada pendengar himbauan dari Bapak Sigit selaku Kasat terima kasih. Langkas Pelabuhan Tanjung Perak. Ya, terima kasih Mbak Ari. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat terkait long weekend juga ini. Iya, long weekend ini. Iya, ya silakan masyarakat boleh melakukan aktivitas, tapi sedapat mungkin melakukan aktivitas di rumah, tidak untuk keluar, karena pada masa pandemi ini kan kita belum tahu mbak, jangan sampai lokasi tempat wisata atau mall dan lain sebagainya merupakan klaster baru bagi penyebaran untuk COVID tersebut mbak. Jadi himbauannya ini masih hanya seputar yang long weekend itu aja kan? Enggak. Tetapi untuk selanjutnya sampai kita nanti tanggal berapa? 6 apa 8? Yang terkait operasi sama, jadi kita sama tetap menggunakan protokol kesehatan. Makanya diharapkan tidak melakukan aktivitas di luar. Kan biasanya kalau ini kan mau ke mana? Puncak atau gimana? Liburan kemana? Jangan sampai tempat-tempat tersebut nanti menjadikan klaster baru. Tadinya saya pikir untuk mengadakan pengamanan Perak pelabuhan ditutup Pak. Enggak ya? Di mana ditutup kok? Mau nanti kita mbak tutup jalannya mbak. Enggak lah, kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya ya kita saling bisa menjaga saja mbak. Kita tidak ada penutupan jalur, semuanya tetap terbuka. Cuman kita juga ya, diperintahkan oleh beliau, kita tidak libur ini mbak dari lalu lintas. Kita tetap melakukan pemantauan. Di mana titik-titik ada awalnya sih perbatasan seperti di Banyuwangi sama Ngawi. Namun demikian perintah terakhir kita masing-masing wilayah perbatasan yang dianggap rawan. Nah kita kan kerawanannya di Suramadu itu mbak, perbatasan ya. Nanti sudah kita dirikan pos, nanti ada petugas yang sana untuk melakukan pemantauan. Itu hanya sampai pada saat operasi Zebra ini ya kan? Iya, untuk pos pantau sebetulnya ada pos sih Pak, rencana pos tetap, posnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Namun demikian
tetap kita buat pos pantau. Jadi nanti ada beberapa petugas dari anggota kami ditambahkan gabungan beberapa fungsi untuk melakukan pemantauan. Saya rasa tingkat kerawanannya kan mungkin pagi sampai menjelang sore atau malam itu aja kepadatannya biasanya. Kalau misalnya tidak ada hambatan, ya insya Allah lancar-lancar lah. Semoga semuanya dapat berjalan dengan aman, lancar, tidak ada hambatan, masyarakat dapat melaksanakan menunaikan ibadah Maulid Nabi ya? Maulid Nabi. Iya, ini untuk acara Maulid Nabi misalkan di masjid atau di surau-surau itu apa polisi juga memberi izin Pak? Bukan, maksudnya kan kalau cuma pengajian rutin aja kan jumlahnya kan terbatas. Dalam arti kalau pengajian yang sifatnya mengumpulkan massa besar, akbar gitu, pengajian akbar kemungkinan gitu masih belum, karena kan situasinya kita masih pandemi. Tapi kalau cuma beberapa orang ya untuk menyampaikan namanya ibadah, demikian. Oke, Pak Sigit, terima kasih banyak Anda sudah memberikan penjelasan. Tetapi mungkin ini dari saya sendiri Pak, kalau misalnya yang kita dapat itu seringkali menggunakan masker itu hanya ditarik sini Pak. Nah itu Mbak, sama aja sebetulnya. Makanya kan kadang-kadang kalau pas apakah kita itu masuk kena sanksi gitu maksud saya? Ya masuk sebetulnya, kan penggunaannya tidak sesuai. Kalau kata sesuai ketentuan itu kan apa? Ya menutup hidung sampai di bawah dagu kan Pak. Tapi kadang-kadang kan di bawahnya hidung, di atasnya mulut, ini alasannya pengap dan lain sebagainya kan gitu Mbak. Ya dia nggak kuat nafas. Nah, ya mungkin apa ya, maskernya lah. Memang kan tipe-tipenya banyak. Tapi saya rasa kalau sudah terbiasa, saya rasa tidak menjadi kendala. Pak Sigit, monggo sekali lagi diberikan himbauan untuk pendengar Wijaya. Ya, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam operasi ini hendaknya ikuti peraturan lalu lintas yang sudah ada, gunakan helm, kemudian khususnya Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri di bawah umur, hendaknya tidak diizinkan untuk putra putrinya mengendarai. Untuk yang terkait COVID juga dan long weekend, harapan kami silakan masyarakat boleh beraktivitas, namun sedapat mungkin aktivitas itu dilakukan di rumah untuk tidak keluar rumah. Terima kasih, saya rasa itu aja Mas. Oke, Mas Nuwun Bapak Sigit Indra PSHMH yang sudah memberikan himbauan, memberikan saran. Mudah-mudahan operasi Zebra Semeru